Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat duhur Masjid Al-Hijrah yang mudah-mudahan senantiasa dikarunia rahmah, maghfirah serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Dengan ini kami juga ingin mengucapkan kepada jamaah sekalian selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Dan dalam kaitan ini pula, sebelum kita memulai kajian pertama kita setelah Ramadan, saya ingin menyampaikan dua ayat yang mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita, bagi saya pribadi Al-Fakir khususnya dan para jamaah sekalian. Ayat yang pertama yaitu yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 127, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah, Ka'bah. Wa Ismailu, dan beliau melakukan itu bersama atau mengajak putranya Ismail. Jadi seorang tua yang baik itu melibatkan anaknya dalam aktivitas-aktivitas yang soleh dan aktivitas-aktivitas yang penting untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Jadi ketika Nabi Ibrahim meninggikan tiang-tiang atau fondasi-fondasi dari Ka'bah Baitullah bersama Ismail, keduanya mengucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana, wahai Rabb kami, taqabbal, terimalah, ya, kabulkanlah minna dari kami apa yang sudah kami lakukan ini, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau kita buka kitab tafsir Ibnu Katsir, ada satu riwayat dari ulama salaf dulu yang menangis membaca ayat ini. Kemudian beliau mengatakan, ya hadza Khalilur Rahman, bana baitar Rahman bi amrin minar Rahman wa khafa an la yutaqabbal min. Ini ada seorang nabi, nabinya seorang nabi yang istimewa, mendapat gelar sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah yang sangat dekat sekali. Bana baitar Rahman, beliau melakukan satu aktivitas suci, satu aktivitas penting, yaitu membangun kembali Baitur Rahman, Baitullah Ka'bah. Jadi aktivitasnya aktivitas penting, aktivitas sangat mulia. Bi amrin minar Rahman, yang itu juga mendapatkan perintah langsung dari Allah yang Maha Rahman, tetapi wa khafa alla yutaqabbal min. Tapi beliau masih merasa khawatir, andai-andai apa yang sudah beliau lakukan itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa yang beliau senantiasa ucapkan bersama putranya Ismail apa? Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Rabbana, wahai Rabb kami, taqabbal minna, terimalah dari kami ini. Karena itu kita setelah selesai Ramadan ini jangan berbangga diri sudah menyelesaikan aktivitas-aktivitas amal perbuatan yang baik-baik di bulan Ramadan. Tapi tetap, ya, sisakan dalam hati kita rasa khawatir. Jangan-jangan amal perbuatan kita itu banyak kurangnya. Jangan-jangan amal perbuatan kita selama Ramadan itu masih banyak yang perlu disempurnakan. Jangan-jangan belum bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal perbuatan itu tidak ada artinya kalau tidak diterima. Penerimaan sebuah amal soleh dari Allah Subhanahu wa taala itu artinya Allah Subhanahu wa taala meridhai dan mengakui keabsahan amal perbuatan kita, menerima amal perbuatan kita. Karena itu para sahabat dulu menurut riwayat itu begitu selesai Ramadan, masuk Idul Fitri, ucapan yang sering disampaikan ketika mereka bertemu dengan satu yang lainnya, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal perbuatan baik kita selama kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan
tersebut. Ini peringatan pertama untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Ayat yang pertama yaitu ayat Al-Baqarah, ayat 127 dari surat Al-Baqarah. Kemudian yang kedua, sebagai pengingat kita dalam konteks suasana Idul Fitri ini, yang menjadi pengingat buat Al-Fakir ya, kami, saya pribadi dan para jamaah sekalian, itu ada di surah An-Nahl ayat 90, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin angkasa. Wala takunu, dan janganlah kalian itu menjadi kallati naqadat ghaslaha, seperti mirip-mirip seumpama seorang perempuan yang mengurai kembali tenunannya yang sudah ditenun dengan sempurna. Mengudari kembali, mengurai kembali kain yang sudah ditenun dengan baik. Min ba'di quwwatin angkasa, setelah dia menjadi sebuah tenunan yang kuat, menjadi jalinan benang-benang yang teratur dan rapi, menjadi sebuah kain yang indah. Min ba'di quwwatin angkasa, menjadi tercerai-berai kembali. Nah, ayat ini sebenarnya konteksnya adalah dalam kaitan seseorang yang menyalahi komitmen-komitmennya, dan bahkan komitmennya itu sudah diperkuat dengan janji-janji atau sumpah yang dia gunakan untuk memperkuat komitmen itu atau janjinya dia itu. Tapi para ulama juga memasukkan ayat ini ke dalam makna yang lebih luas. Salah satunya adalah ayat ini juga menjadi peringatan bagi kita untuk senantiasa menjaga konsistensi kita dalam beramal baik. Kalau misalnya selama Ramadan kita sudah berupaya meninggalkan yang haram-haram, meninggalkan segala maksiat, melaksanakan semua kewajiban kita, bahkan melaksanakan yang sunnah-sunnah. Nah, begitu selesai Ramadan, jangan lantas itu semua dilupakan dan dicerai-beraikan kembali dengan amal perbuatan kita yang sebaliknya. Begitu Ramadan selesai, kita langsung bermaksiat, meninggalkan kewajiban kita. Semua kebaikan yang kita sudah biasakan di bulan Ramadan, lantas kita lupakan. Itu jangan sampai terjadi, sehingga kita dikhawatirkan akan diumpamakan seperti seorang perempuan yang mengurai kembali jalinan kain ya, yang sudah ditenun dengan kuat menjadi tercerai kembali. Jadi ayat yang surah An-Nahl ayat 90 ini mengingatkan kita kepada dua hal. Yang pertama, jangan sampai kita membatalkan amal baik yang sudah kita lakukan dengan perilaku-perilaku yang bisa membatalkan amal baik yang sudah lampau itu. Kalau dalam Al-Quran misalnya ada ayat yang menjelaskan kalau kita bersedekah, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Sudah sedekah, mungkin awalnya ikhlas, nggak ada maksud apa-apa, ikhlas pokoknya lillahi ta'ala. Tapi sehari kemudian, 2 hari kemudian dia sebut-sebut kembali. Dia cela-cela atau dia lakukan perbuatan tidak baik kepada orang yang dia beri. Itu bisa membatalkan sedekahnya itu. Atau dia riak kemudian cerita kepada orang. Ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain. Nah, itu bisa termasuk ke dalam bagian dari tadi. Ya, membatalkan amal soleh yang sudah kita lakukan dengan melakukan kemaksiatan yang bisa membatalkan amal baik tadi. Yang kedua, tadi ayat yang surat An-Nahl ayat 90 ini memberi pesan kepada kita untuk agar kita senantiasa sekuat tenaga sebisa mungkin untuk menjaga konsistensi amal baik kita. Meskipun kita pasti memahami dan itu sebuah hal yang normal kalau misalnya amal baik di luar Ramadan itu lebih rendah kuantitas atau kualitasnya dibanding Ramadan, itu sangat dimaklumi. Karena memang para ulama bahkan Nabi pun itu Ramadan itu berbeda amal perbuatannya. Jadi intensitasnya, kualitasnya, dan kuantitasnya itu meningkat. Tapi kemudian tidak berarti setelah selesai Ramadan itu lantas ditinggalkan sama sekali. Oke lah kalau misalnya selama Ramadan kita membaca Quran 2 juz. Sudah setelah Ramadan target minimal 1 juz setiap hari. Kalau tidak mampu tetap 2 juz, minimal 1 juz. Atau kurang-kurang begitu. Jangan lantas kemudian Ramadan selesai, baca Qurannya ditinggalkan,
Sedekahnya ditinggalkan, kewajiban-kewajiban ditinggalkan, maksiat dijalankan kembali, itu nanti dikhawatirkan termasuk dalam ayat ini wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin angkata. Nauzubillah min dzalik. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan mengaji Bulughul Maram ya, kitab Bulughul Maram, yaitu hadis-hadis yang terkait dengan tema pengurusan jenazah atau kitabul janaiz. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya, yang terakhir ya, itu kita sudah membahas tentang hadis yang menganjurkan kita ketika selesai memakamkan mayit itu hendaklah kita jangan lantas pulang, tapi dianjurkan berhenti sejenak untuk memintakan ampun kepada orang yang sudah dimakamkan itu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Istaghfiru li akhikum." Ya, beristighfarlah kalian, mintakanlah oleh kalian ampunan untuk si mayit yang sudah dikubur itu, wasalu lahu at-tathbit, dan mintalah kepada Allah agar memberikan keteguhan dia kepada dia dalam menghadapi fitnah di alam kubur, yaitu pertanyaan dari malaikat yang menguji tingkat keimanan dari orang yang dikuburkan tersebut. Itu hadisnya hadis hasan minimal, atau ada sebagian yang menyebutnya sebagai hadis yang sahih. Nah, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-50 an Dhamrata ibni Habibin, dari Dhamrah bin Habib. Ahadits tabi'ina, beliau itu adalah seorang tabi'in. Seorang tabi'in itu adalah seseorang yang bertemu atau berguru kepada sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi generasi kedua setelah para sahabat. Kala beliau mengatakan, kanu yastahibbuna, dulu ya, orang-orang itu, di sini kanu, orang-orang itu tidak disebutkan siapa, apakah yang dimaksud itu adalah para sahabat atau para tabi'in yang sezaman dengan beliau. Yastahibbuna, mereka itu suka, idza suwiya alal mayyit qabruhu, ketika mayit itu sudah diratakan kuburnya, sudah disempurnakan pemakamannya, wan sorofan nasu anhu, dan ketika orang-orang yang mengantar sudah banyak bergeser, sudah banyak yang pulang, an yuqala inda qabrihi, maka dikatakan di atas kuburan orang yang baru dimakamkan itu, ya fulan, wahai fulan, qul, katakan la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah salah marratin, 3 kali. Ya fulan, wahai fulan, qul, katakanlah rabbi Allahu, Tuhanku, Rabbku adalah Allah, wa dini al-islamu, dan agamaku adalah Islam, wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Sa'id bin Ibnu Mansurin mauqufan. Ya. Asar ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur mauqufan, dengan kategori riwayat yang mauquf. Ya, meskipun kata Ibnu Hajar riwayat ini disebut sebagai riwayat yang mauquf, tapi yang rajih sebenarnya ini masuk maqtu ya. Kalau mauquf itu terhenti kepada para sahabat, kalau maqtu itu terhenti kepada tabi'in. Ini. Walid Tabarani, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani nahwuhu, sesuatu atau riwayat atau asar yang semisal isinya dengan yang barusan kami bacakan tadi. Min hadisi Umamat, min hadisi Abi Umamata, dari riwayat hadisnya sahabat yang bernama Abu Umamah, marfu'an, yang kategorinya adalah hadis marfu', ya, hadis yang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mutawwalan, dalam sebuah riwayat yang cukup panjang. Ya. Jadi hadis yang ke-50 atau riwayat yang ke-50 dan 51 ini terkait dengan hukum mentalkin mayit setelah dikuburkan. Kalau mentalkin mayit sebelum meninggal, itu sudah kita bahas pada hadis-hadis di awal-awal pertemuan. Hadisnya sahih, laqinu mautakum la ilaha illallah, riwayat Imam Muslim. Talkinkanlah
orang-orang yang dalam keadaan sekarat mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Dan itu semua ulama sepakat bahwasanya kita itu dianjurkan untuk mentalkin orang-orang yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, mengajarkan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi hadis yang dua ini yang baru kita bacakan itu terkait dengan hukum talqin kepada orang yang meninggal setelah selesai dikuburkan. Nah, itu hukumnya bagaimana? Nah, ini kan kita bahas. Ya. Kalau dari riwayat yang sudah kita bacakan dua tadi, ya, riwayat yang dari Umrah bin Habib, ya, seorang tabiin tadi yang mengatakan bahwasanya dulu mereka itu suka ya kalau sekiranya mayit sudah dikuburkan, selesai dimakamkan, dan orang-orang banyak yang sudah berangsur-angsur pergi dari tempat itu, maka akan dikatakan, ditalkinkan kepada mayit yang baru dikuburkan, "Qul, katakanlah la ilaha illallah." Diajari mengucapkan kembali la ilaha illallah, kemudian Rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengajari, mengingatkan kembali kepada mayit yang sudah dikuburkan untuk ingat la ilaha illallah, kalimat tauhid, Rabbi Allah, ya, bahwa Rabbnya itu adalah Islam, wa apa namanya, wa dini al-Islam, ya, dan agama itu adalah Islam, dan wa Nabi Muhammadun Shallallahu Alaihi Wasallam, diingatkan kepada empat hal tadi. Nah, masalahnya adalah riwayat ini oleh para ahli riwayat, oleh para ahli hadis disebut hadisnya maktu atau terputus, sampai hanya kepada tabiin saja, tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu persoalannya, apakah kemudian riwayat ini bisa dijadikan hujjah atau tidak? Bisa dijadikan dalil bolehnya atau dianjurkannya mentalkin mayit setelah dikuburkan. Nah, kemudian ada riwayat lain juga, ya, riwayat dari Abu Umamah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, kitab hadis beliau, di mana beliau mengatakan, ya, ya, jadi perawinya mengatakan, ya, qala syahidtu Aba Umamah radhiyallahu anhu wa huwa fin nazai. Aku hadir mengunjungi sahabat Abu Umamah ketika beliau dalam keadaan nazak, sakaratul maut, saat-saat menjelang kematian beliau. Qala, kemudian beliau, ya, Abu Umamah ini mengatakan, idza ana mitu, kalaulah nanti aku mati, ya, beliau berwasiat, berpesan kepada orang yang hadir di situ, fasna'u bi kama amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasna'a bi mautana. Maka mohon perlakukanlah aku setelah aku mati ini sebagaimana Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk memperlakukan mayit-mayit kita ini, memperlakukan orang-orang yang sudah mati di antara kita ini. Apa itu? Kata Abu Umamah, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, idza mata ahadun min ikhwanikum, kalau ada salah seorang di antara saudara kalian itu telah mati, telah meninggal, fasawwaitumut turaba ala qabrihi, dan kalian sudah meratakan kuburnya, maksudnya sudah menyempurnakan pemakamannya, faliyakum ahadukum ala ra'si qabrihi, maka hendaklah salah seorang di antara kalian berdiri di arah bagian kepala jenazah itu yang sudah dikuburkan itu, tsumma liyaqul, kemudian untuk mengatakan, ya fulan ibni fulanata, wahai fulan bin fulana, ya fulana ibni fulanatin, wahai fulan bin fulana, fa innahu yasma'uhu wa la yujib, maka sesungguhnya orang yang meninggal itu mendengar dan tidak bisa menjawab. Ini menurut riwayat perkataannya Abu Umamah kepada orang-orang yang hadir dalam saat di mana beliau menjelang kematian beliau. Tsumma yaqulu, kemudian mengatakan lagi, ya fulan ibni fulanatun, wahai fulan bin fulana, fa innahu
yastawi qaidan, maka kemudian dia akan apa namanya, rohnya itu akan duduk. Ya. Summa yaqul, kemudian dikatakan lagi, ya fulan ibni fulanatin, wahai fulan bin fulanah, fa innahu yaqul arsyid rahimakallah. Ayo, bimbinglah aku, kata orang yang sudah meninggal itu, semoga Allah merahmatimu. Walakin la tash'uruna, tetapi kalian tidak bisa merasakan apa yang terjadi terhadap jenazah itu. Faliyakul, maka hendaklah kemudian mengatakan, ya, orang yang mentalkin itu hendaklah mengatakan, uzkur, ingatlah wahai engkau si mayit yang sudah dikubur ini, ma kharajta alaihi minad dunya, dengan apa-apa, ya, atau ingatlah terhadap apa-apa yang kamu itu keluar dari dunia ini dengan itu, yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, yaitu agar ingat dengan kalimat tauhid, kalimat syahadat, yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa annaka radita billahi rabba, dan sesungguhnya engkau ridha, ya, kepada Allah sebagai Rabbmu, wa bil islami dina, dan engkau juga ridha Islam sebagai agamamu, wa bi Muhammadin nabiyya, dan ridha dengan Nabi Muhammad sebagai nabimu, wa bil Qur'ani imama, dan kamu ridha dengan Al-Qur'an sebagai imammu. Fa inna munkaran wa nakiran ya'kulu kullu wahidin minhuma biyadi sahibihi. Maka sesungguhnya mungkar dan nakir yang waktu-waktu itu datang kepada si mayit di dalam kubur itu, mereka akan berkata kepada satu kepada yang lainnya, intalik, udah, ayo kita pergi. Mana qa'udu inda man qad luqina hujjatahu. Kita tidak perlu lagi menguji atau menanyai kepada orang yang hujahnya sudah ditalkinkan kepadanya. Sudah diingatkan tentang kalimat tauhid, sudah diingatkan tentang ridha kepada Allah sebagai Rabbnya, diingatkan tentang Nabi Muhammad sebagai nabinya, diingatkan tentang Al-Quran sebagai imamnya, diingatkan tentang Islam sebagai agamanya. Itu tidak perlu lagi ditanya menurut riwayat ini. Fayakunullahu azza wa jalla hajijuhu dunahuma, dan Allah lah yang akan membela atau memberikan hujjah, ya, kepada si mayit itu di hadapan dua malaikat yang akan datang di alam barzah setelah seseorang itu dikuburkan nanti. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dari sahabat Abu Umamah yang memberikan wasiat kepada orang-orang yang hadir dalam di saat-saat di mana beliau menjelang kematian beliau. Nah, masalahnya lagi adalah, ya, kalau seandainya hadis ini hadisnya sahih, pasti semua ulama akan sepakat bahwasanya hukum mentalkin mayit yang sudah dikuburkan itu dianjurkan. Tapi persoalannya adalah hadis ini juga hadisnya lemah. Kalau yang pertama tadi itu maktu, ya, terpotong riwayatnya hanya kepada tabi'in saja. Yang kedua ini itu riwayatnya disebut sebagai hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Karena itulah kemudian dari dua riwayat ini dan beberapa riwayat yang lain yang menjadi bahan diskusi para ulama kemudian menyimpulkan hukum yang berbeda-beda dari hadis ini. Ada sebagian ulama, ya, yang mengambil dasar dua riwayat tadi, riwayat dari Bamrah tadi, ya, dan dari Abu Umamah tadi, mereka berkesimpulan bahwasanya disunahkan atau disukai dilakukannya talqin kepada jenazah yang sudah dikuburkan. Itu satu kelompok para ulama yang berkesimpulan dari dua riwayat tadi. Namun demikian, ada sekelompok ulama yang lain yang mengatakan tidak. Karena dua riwayat tadi itu tidak sahih, maka kedua-duanya tidak bisa dijadikan pegangan, tidak bisa dijadikan dasar. Sehingga mereka mengatakan
La yajuzu, nggak boleh ya, melakukan talqin kepada mayit setelah dimakamkan. Bahkan mereka menganggapnya sebagai sebuah bid'ah yang tidak boleh dilakukan. Ini. Jadi ada dua kelompok ulama yang memiliki pandangan yang berbeda. Ya, yang satu mengatakan disunahkan atau disukai untuk melakukan talqin kepada mayit yang baru dikuburkan dengan dasar dua riwayat tadi. Sementara kelompok yang lain itu berpandangan itu tidak boleh dilakukan karena tidak ada dasar yang kuat, tidak ada dasar riwayat yang sah. Bahkan mereka menyebutkannya itu sebagai bid'ah. Nah, ini dua hal ini kita perlu pahami ya masing-masing ya, sehingga kita paham ya. Fikih itu memang ikhtilaf ya. Hampir ya tidak ada dalam bab fikih yang tidak ada ikhtilafnya. Makanya para ulama dulu mengatakan man lam ya'rif al-ikhtilaf lam yashum raihatal fikhi. Barang siapa yang tidak paham, tidak memahami, tidak mengerti tentang adanya berbagai macam ikhtilaf dalam bab fikih, lam yashum raihatal fikhi, maka dia itu belum mencium baunya fikih. Nah, karena itu kami ya di sini sebagai yang menyampaikan kajian ini berkepentingan untuk mendudukkan masalah ini secara sebisa mungkin secara proporsional agar kita bisa melihat kalau dalam masyarakat kita, dalam lingkungan kita ada sekelompok orang yang membid'ahkan, mentalkin jenazah yang sudah dikuburkan, sementara sekelompok lain menganjurkan itu dan biasa melakukannya. Itu masing-masing punya argumentasi yang sendiri-sendiri. Ya. Kelompok yang membolehkan punya argumentasinya, kelompok yang membid'ahkan juga punya argumentasi. Nah, kita yang sudah ngaji ini belum menyikapi dengan bijak. Artinya kita dihadapkan kepada dua pilihan. Mau ikut yang mana ini? Mau ikut kelompok yang membolehkan, menganjurkan, atau kelompok yang melarang, membid'ahkannya. Ya, kita sudah lihat tadi dalilnya dan argumentasi masing-masing. Kita tinggal minta kepada Allah ya diberikan petunjuk yang terbaik dan kita kemudian yakini itu, ya silakan ikuti. Ya. Karena masing-masing memiliki argumentasi dan yang kelompok yang ini juga banyak para ulama-ulama besar ya yang terkenal integritas dan kapasitas keilmuannya, di kelompok sini juga sama. Ya. Dan yang menarik adalah ini perlu saya sampaikan juga karena pendapat dari seorang tokoh ya, yang tokoh ini sering dijadikan rujukan oleh satu kelompok yang membid'ahkan. Ya. Saya ingin membacakan pendapatnya Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Fatawi atau Al-Fatawa Al-Kubro tentang masalah ini. Ibnu Taimiyah itu seringkali dijadikan rujukan oleh teman-teman yang kelompok yang membid'ahkan itu ya dalam banyak hal termasuk dalam masalah bab talqin kepada jenazah yang sudah dikuburkan itu. Pendapat Ibnu Taimiyah itu sangat moderat sekali ya dalam Al-Fatawi Al-Kubra beliau atau Al-Fatawa Al-Kubra beliau. Beliau itu pernah ditanya ya tentang masalah ini, kemudian beliau menjawab begini ya. Wa talqinuhu, adapun ya mentalqin mayit ya ba'da mautihi, setelah kematiannya, beliau mengatakan laisa wajiban bil ijma'i, bukan merupakan satu hal yang wajib secara ijma'. Para ulama semua sepakat bahwa hukum mentalkin mayit setelah meninggalnya atau setelah dimakamkannya itu bukan sebuah kewajiban. Itu semua ulama sepakat. Wala kana min amalil muslimina al-masyhuri bainahum ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi. Dan tidak pula disebutkan sebagai sebuah aktivitas atau amal perbuatan yang biasa dilakukan oleh umat Islam di zaman Rasulullah maupun zaman para penggantinya, yaitu zaman para sahabat. Ini Ibnu Taimiyah ya berpendapat begitu ya. Kalau zalika ma'thurun an ta'ifatin minas sahabati. Tetapi meskipun demikian ya, beliau berupaya untuk proporsional ini.
hal itu diriwayatkan dilakukan oleh sekelompok orang dari kalangan sahabat. Ini Ka Abi Umamah sebagaimana Abu Umamah tadi, ya, yang berpendapat seperti sudah kita bacakan sebelumnya. Wa Wasilata Ibnul Asfa'i dan juga sahabat Wasilah bin Al Asqa. Karena itu, ya, beliau kemudian menjelaskan lagi, faminal a'immati, maka di antara para imam-imam besar, ulama-ulama terdahulu, man rakhasa fihi, ada ulama-ulama yang memberikan rukhsah, membolehkan dilakukannya talqin kepada orang yang sudah meninggal atau sudah dimakamkan. Contohnya siapa? Kal Imami Ahmad. Contohnya adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad ini adalah apa namanya, tokoh yang menjadi panutan dalam mazhab Hambali yang dianut oleh kebanyakan ulama-ulama Saudi sekarang atau teman-teman Salafi di Indonesia. Ya, itu berpendapat beliau membolehkan, ternyata memberikan rukhsah, membolehkan dilakukannya itu. Ini ya. Waqad istahabu ta'ifatun min ashabihi, dan sebagian dari murid Imam Ahmad, artinya para ulama dalam mazhab Hambali, itu sebagian menyatakan disukainya dilakukan talqin itu. Wa ashabu Syafi'i, dan sebagian murid-murid Imam Syafi'i. Ini. Wa minal ulama'i man yakrahuhu, tetapi ada juga sebagian ulama yang membencinya atau tidak mencukainya. Jadi tidak mau melakukan talqin-talqin itu setelah kematian itu enggak ada. Liqadihi annahu bid'ah, karena mereka ini sebagian ulama yang memakruhkan itu, yang melarang itu, karena menganggap itu adalah bid'ah, enggak ada dasarnya dari Rasulullah dan para sahabat. Ini. Fal aqwalu fihi thalathun. Maka kemudian Ibnu Taimiyah menjelaskan fal aqwalu fihi thalathatun. Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Beliau mengatakan yang satu adalah al-istihbabu, yaitu menyatakan bahwasanya disukai atau disunahkan mentalkin orang yang sudah dimakamkan. Kemudian yang kedua al-karohatu, tidak disukai atau makruh. Makruh ini bisa berarti makruh tanzih, dalam arti makruh seperti kata makruh yang kita pahami, atau makruh tahrim, makruh yang diharamkan. Pendapat kedua, yang ketiga adalah al-ibahatu, dibolehkan saja. Mau dilaksanakan ya monggo, enggak juga enggak apa-apa. Ini wahada dalil aqwali, dan ini adalah menurut Ibnu Taimiyah pendapat yang ketiga, pendapat yang paling adil atau pendapat yang paling jalan tengah. Jadi Ibnu Taimiyah yang selama ini dikenal keras itu, dalam masalah ini beliau pendapatnya moderat ternyata. Dan beliau proporsional menunjukkan masalah ini, menjelaskan ada kelompok yang menganjurkan dan ada kelompok yang membid'ahkannya. Dan beliau menyebut pendapat ketiga, yaitu ibahah, boleh. Dan itu beliau mengambil pendapat ketiga itu sebagai a'dalul aqwali, pendapat yang paling adil atau pendapat jalan tengah yang seharusnya bisa menjadi apa namanya, solusi dari 2 pendapat yang berbeda tadi. Ini ya, jadi dari dalam apa namanya, masalah ini itu sekali lagi ada pendapat yang berbeda-beda. Ya, kita yang sudah ngaji ini tolong dipahami, kalau ada yang membid'ahkan ya wes, dia ikut ulama-ulama yang membid'ahkan. Yang mensunahkannya mereka juga ikut ulama-ulama yang mensunahkan, dan ada dasarnya juga, bukan tidak ada dasar, bukan mengada-ada. Ya, jadi ini perlu kita jelaskan agar kita lebih bijak dalam melihat perbedaan yang mungkin ada di masyarakat kita. Dan itu seharusnya sudah tidak menjadi problem lagi, sudah case close ya. Mau milih yang melakukan monggo, mau milih yang enggak monggo. Tapi jangan membuat pertentangan dan pertengkaran yang merusak tali persaudaraan antara seorang muslim dengan saudaranya yang berbeda pendapat dengan dirinya. Ya, ini jelas Pak ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Monggo Pak. Apa yang menyebabkan hadis itu standarkan masuk menjadi lemah?
Dalam ilmu hadis itu ada salah satu cabang ulumul hadis itu namanya ilmu ar-riwayah atau naqdur riwayah. Ilmu yang menjelaskan tentang jalur periwayatan satu hadis. Nah, satu hadis itu disebut dengan sahih kalau dia diriwayatkan dari satu orang yang orang ini teruji integritasnya, orangnya soleh. Kemudian yang kedua teruji hafalannya, ya betul apa namanya betul makan, ya. Jadi orangnya baik dan orangnya ingatannya kuat, hafalannya kuat. Kalau orang baik tapi mudah lupa, itu ceritanya nggak dianggap sahih. Sebaliknya orang yang ingatannya kuat tapi perilakunya buruk, itu juga berita atau informasi yang dia habarkan itu juga tidak masuk dalam standar sahih. Jadi harus yang pertama adalah memiliki kualifikasi standar apa namanya adil, ya, integritasnya teruji. Yang kedua hafalannya teruji. Yang tersambung dari jalur satu periwayatan yang pertama, yang kedua dan seterusnya sampai Rasulullah, tidak terputus di tengah-tengahnya. Nah, kata tersambung itu para ulama hadis juga memberi apa namanya memberi kualifikasi. Kata tersambung itu harus misalnya kalau ada misalnya saya mengatakan dari fulan, dari Rasulullah, itu harus teruji bahwasanya harus bisa dibuktikan bahwasanya saya pernah bertemu dengan si fulan. Jadi kalau saya misalnya di Indonesia di Jakarta, saya mengatakan bahwasanya siapa misalnya tokoh di Jawa Timur pernah mengatakan satu hal. Sementara tidak bisa dibuktikan saya pernah bertemu dengan beliau, apalagi zaman dulu belum ada televisi, belum ada telepon, ya. Maka klaim saya mengatakan saya menerima informasi dari fulan yang ada di Surabaya itu bisa terbantahkan kalau tidak bisa dibuktikan bahwasanya pernah bertemu dengan beliau. Jadi kalau disebut sahih itu kalau jalur periwayatan tadi orang yang integritasnya teruji, hafalannya teruji, tersambung dari masing-masing jalur periwayatan itu sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau ada orang teruji hafalannya, teruji kesalahannya, tapi di apa namanya di salah satu jalur periwayatan itu kemudian terputus, itu juga membuat sebuah periwayatan itu menjadi juga tidak bisa diklasifikasi sebagai hadis yang sahih. Bisa dipahami nggak Pak? Itu sekilas ya. Sebenarnya ilmu ini luas dan agak jelimet Pak. Tapi sekilas sederhananya seperti itu. Nah, hadis ini ya, hadis ini itu dalam jalur periwayatannya ada seseorang ya yang dikategorikan sebagai bukan orang yang tadi masuk kualifikasi integritasnya tinggi dan hafalannya kuat. Itu. Jadi ada seseorang yang di jalur periwayatan disebut atau dinama apa? Ada seorang perawi dari salah satu perawi di antara jalur periwayatan itu yang bernama Sa'ad bin Abdullah Al-Audi. Beliau ini dihukumi sebagai majhul, orang yang tidak diketahui namanya, tapi tidak jelas orang ini kuat hafalannya apa tidak. Orang ini dikenal berintegritas atau tidak. Nah, kalau itu tidak bisa dibuktikan, maka dia dihukumi sebagai orang yang majhul, orang yang tidak diketahui identitasnya dengan sempurna. Dan itu bisa membuat satu jalur periwayatan dikatakan periwayatan yang tidak masuk kategori sahih. Itu. Ya, monggo. Hmm. Ya.
Enggak, maksudnya itu di riwayat At-Tabrani itu yang mengeluarkan, menulis, mengkodifikasi hadis itu adalah Imam At-Tabrani. Beliau seorang ulama ahli hadis yang luar biasa, ya. Cuma beliau ketika menulis hadis di kitabnya itu tidak memberikan syarat bahwa apa yang saya tulis ini semuanya sahih. Beda dengan Al-Bukhari. Imam Bukhari, Imam Muslim itu dari awal sudah menyatakan bahwa apa yang saya tulis ini saya pilih dari sekian ratus ribu hadis yang saya hafal, saya pilih yang sahih saja. Demikian pula Imam Muslim. Tapi Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi juga tidak memberikan standar yang seketat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena itu di dalam Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai juga masih ada beberapa hadis yang dhaif juga. Demikian pula At-Tabrani. Nah, At-Tabrani menceritakan Anfulan, Anfulan, Anfulan. Salah satunya tadi nama yang kami sebut tadi Sa'ad bin Abdullah Al-Audi, kemudian ada Yahya bin Abi Katsir dan seterusnya. Itu periwayatnya seperti itu, Pak. Jadi maksudnya At-Tabrani itu yang mengeluarkan, mengkodifikasi dalam kitab hadis At-Tabrani. Kemudian beliau menyebutkan di situ dalam kitabnya itu, saya meriwayatkan dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Abu Umamah gitu. Nyambung kepada sahabat. Nah, kalau sudah sampai sahabat, kalau ulama ahlu sunnah mengatakan semua sahabat itu adil, ya. Semua sahabat itu adil. Integritasnya teruji dan hafalannya teruji. Jadi kalau sudah sampai sahabat, tidak ada yang mempertanyakan. Semua sahabat diterima riwayatnya. Masalahnya adalah jalur setelah itu, yang setelah sahabat itu. Jelas Pak ya? Yang lain? Kalau nggak ada kita lanjut satu tema lagi ya. Mudah-mudahan jam 1 bisa selesai. Hadis yang ke-52 dan hadis yang ke-53 an Buraidah Ibnu Husaybi Al-Aslami radhiyallahu anhu, dari sahabat Buraidah bin Al-Husaybi Al-Aslami radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha, rawahu Muslim. Aku dulu, kata Rasulullah, sebelumnya melarang kalian untuk berziarah kubur, fazuruha, tapi sekarang lakukanlah ziarah kubur itu. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadisnya sahih, jelas ya. Kemudian wazada Tirmidzi, kemudian dalam riwayat lain ya di Sunan At-Tirmidzi, dia mengatakan, riwayat itu mengatakan fa innaha tudzakirul akhirata. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan ziarah kubur itu karena dengan alasan fa innaha tudzakirul akhirata. Karena ziarah kubur itu bisa membuat seseorang mengingat atas akhirat. Jadi mengingatkan kematian dan mengingatkan atas hari setelah dunia ini berakhir. Kemudian yang hadis yang ke-53, wazada Ibnu Majah min hadits Ibnu Mas'udin. Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis yang mirip-mirip, tapi sumber awalnya itu adalah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang mendengar dari Rasulullah SAW. Di mana di situ ada tambahan redaksi yang berbunyi wa tuzahidu fid dunya. Dan ziarah kubur itu membuat seseorang lebih zuhud terhadap dunianya. Ya, jadi hadis ini memberikan pelajaran atau hukum bahwasanya dulunya Rasulullah SAW melarang umatnya untuk ziarah kubur. Ya, mungkin para ulama di situ menggali apa sebabnya dilarang. Itu mereka berargumen kemungkinan adalah karena masih dekatnya mereka dengan kekufuran, dengan kejahilian, sehingga dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh syariat Islam itu. Karena itu di awal-awal beliau melarang. Tapi kemudian beliau membolehkan dan memerintahkan untuk ziarah kubur itu dengan alasan apa? Karena ziarah kubur itu lebih membuat seseorang ingat atas kematian, lebih membuat seseorang ingat atas akhirat, dan lebih membuat orang itu lebih zuhud, lebih hati-hati, lebih tidak tergoda atau tertipu oleh kehidupan duniawi ini, ya. Jadi hadis ini sekali lagi menjadi dalil dianjurkannya kita untuk ziarah kubur, ya. Ini baik, sudah jam 1 siang, kita cukupkan saja kajian kita kali ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup?
Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi, Al-Fakir, dan bagi jamaah sekalian. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.